pada rumah sakit. Nah, sebelum masuk lebih jauh, kita mulai dulu dengan pengertiannya. Buat rumah sakit, anggaran punya fungsi penting, yakni sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan juga evaluasi kinerja keuangan. Selanjutnya kita bahas mengenai perencanaan penganggaran rumah sakit. Lalu bagaimana sih dengan perencanaan penganggaran di rumah sakit daerah? Dalam penyusunan anggaran di rumah sakit, ada dua jenis perencanaan yang biasanya dilakukan. Di bagian ini, ada dua pendekatan yang bisa dipakai. Yang pertama yaitu adalah line item budget, yakni penganggaran yang dikelompokkan berdasarkan jenis belanja. Kemudian untuk prinsip yang kedua adalah prinsip efisiensi. Di prinsip ini menekankan bagaimana rumah sakit bisa meminimalkan biaya, tetapi tetap mendapatkan hasil yang optimal. Jadi jangan sampai ada yang namanya pemborosan, tapi juga jangan sampai kualitas layanan di rumah sakit itu menurun. Kemudian yang ketiga adalah prinsip. Nah, kalau di tingkat pemerintah daerah, perencanaan ini juga mencerminkan asas desentralisasi. Artinya, ada pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahan, pembangunan, dan juga pelayanan publik termasuk kesehatan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis anggaran. Dalam pengelolaan organisasi, termasuk rumah sakit, ada 3 jenis anggaran utama yang biasanya digunakan. Karena kebutuhan investasi biasanya besar, sementara dananya terbatas, maka penyusunan anggaran modal harus benar-benar diprioritaskan. Selanjutnya yakni anggaran kas. Nah, jenis anggaran yang satu ini berfungsi untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode tertentu, yaitu transaksi yang berkaitan dengan perubahan struktur modal atau pembiayaan jangka panjang. Kita bisa menilai apakah rumah sakit mampu mengelola arus uangnya dengan baik atau tidak. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai anggaran pelaksanaan atau operating budget. Nah, untuk jenis anggaran yang ketiga ini menggambarkan gaji pegawai, kemudian pembelian barang dan jasa, perjalanan dinas, atau pemeliharaan fasilitas program. Nah, kalau di tingkat pemerintah daerah, perencanaan ini juga mencerminkan asas desentralisasi. Pertama, perencanaan program pelayanan organisasi. Indikator bisa berupa beban kerja, misalnya jumlah pasien yang dilayani, atau hasil akhir dari program seperti peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Oke, selanjutnya kita bahas bagaimana proses penyusunan anggaran di rumah sakit dilakukan. Hal ini bertujuan agar setiap bagian mempunyai acuan yang sama dalam menyiapkan anggaran. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu persiapan atau penyusunan perkiraan anggaran yang biasanya kita sebut dengan budget estimation. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai prinsip efektivitas, efisien, dan ekonomis. Jadi jangan sampai ada yang namanya pemborosan, tapi juga jangan sampai kualitas layanan di rumah sakit itu menurun. Ini anggaran modal atau capital budget. Jenis anggaran yang pertama digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang. Misalnya, setiap rupiah yang akan dikeluarkan harus memberikan nilai terbaik bagi organisasi dan layanan kesehatan. Dengan kita berpegang pada ketiga prinsip ini, yakni efektivitas, efisiensi, dan ekonomis, maka penyusunan anggaran rumah sakit bisa berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan tentunya bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Kemudian ada jenis aktivitas yang kedua yaitu aktivitas investasi. Ini mencakup transaksi yang berhubungan dengan perolehan atau pelepasan aset yang harus dikelola dengan tepat, dan juga proses penyusunan anggaran menuntut adanya transaksi